Awas, 5 nama brand ini, 2-nya salah dan gagal dalam membuat nama brand. Sehingga sulit diingat dalam benaknya konsumen. Yuk kita bedah. Jadi, saya pengen belanja di Krishna Oleh-oleh Bali. Ternyata di dalam Krishna ini banyak banget brand-brand yang memang produknya berkeliaran di sini. Nah, terkadang saya tuh suka alergi gitu ngelihat nama-nama brand yang penentuan atau pembuatan namanya itu nggak sesuai dengan rumus yang benar gitu. Sehingga apa sih ujung-ujungnya? Konsumen tuh nggak terpanggil untuk melakukan aksi, nyamperin, bahkan nyampe beli. Sebelum kita menentukan atau membuat nama brand, pemilik brand harus menggunakan rumus yang di dalamnya menggunakan 2 unsur penting. Yang pertama, value. Yang kedua, call to action. Kita bahas satu persatu ya. Value itu dimiliki konsumen, call to action yang disiapkan produsen. Maksudnya gimana? Jadi ketika ada value-nya, itu nilai atau manfaat yang didapat oleh konsumen. Di unsur call to action itu dimiliki sama produsen. Jadi gimana caranya produsen itu memanggil konsumen untuk datang, ngeliat, megang, sampai melakukan transaksi beli saat itu juga. Lalu ujung-ujungnya diingat di benaknya konsumen. Catat ya, saya mau ngasih contoh dulu nih, biar lebih gampang. Kentucky Fried Chicken. Kentucky ini adalah call to action, Fried Chicken ini adalah value. Kita bahas dari value-nya dulu ya. Jadi ketika konsumen berpikir, aduh lagi pengen ayam goreng nih, dia nggak akan tergerak tuh untuk melakukan aksi. Kenapa? Semuanya tahu ya ayam goreng wujudnya kayak gimana. Tapi cerdasnya KFC ditambah kata Kentucky di depannya. Konon di Amerika Serikat, di tiap-tiap negara bagian memiliki fokusnya masing-masing. Washington dengan pemerintahan, New York dengan kota bisnisnya, California dengan kota hiburannya di Los Angeles. Kentucky itu terkenal dengan peternakannya. Artinya jika ada ayam goreng berasal dari Kentucky, dipercaya secara kualitasnya. Sehingga konsumen begitu membaca KFC, dia cepat untuk melakukan aksi, mengingat apalagi langsung melakukan transaksi beli. Bayangkan ketika ada pempek Palembang dan pempek Wonogiri, Anda lebih percaya mana? Yang namanya pempek berasal dari Palembang. Minuman, ada juga yang namanya teh pucuk. Teh itu adalah value, pucuk itu call to action. Maksudnya gimana? Jika ada konsumen, aduh gue lagi pengen teh nih, semua juga jualan teh gitu. Tapi gimana caranya teh pucuk itu cepat dan diingat lalu dibeli sama konsumen? Produsennya butuh call to action. Makanya ditambahin sama kata pucuk. Jelaslah yang namanya teh berasal dari pucuk. Nggak ada teh itu dari batang, apalagi dari akarnya. Makanya ketika ada teh berasal dari pucuk, inilah yang asli teh. Sehingga konsumen begitu membaca teh pucuk, dia cepat untuk melakukan aksi, mengingat apalagi langsung melakukan transaksi beli. Sekarang saya berada di zona produk kecantikan. Di hadapan saya ada 5 brand nih yang cocok banget dibedah. 2 diantaranya fatal kesalahannya dalam penentuan nama brand. Kita bahas dari yang benernya dulu aja kali ya. Ada Nature, Soap, Alus. 3 kata ini yang dinamakan dengan value, manfaat atau nilai yang didapat sama si konsumen. Misalnya Nature adalah ketika gue beli produk ini, alamnya dapat. Soap ya jelas sabun. Alus di sini asumsi saya adalah sebuah kulit yang halus ketika konsumen beli produk ini. Masing-masing di depannya menggunakan kata Bali, Bali, Bali. Makanya kalau kita baca nama brandnya Bali Nature, Bali Soap, Bali Alus. Bali di sini tiga-tiganya melambangkan call to action yang disiapkan oleh produsen untuk memanggil konsumen melakukan aksi, ngingat, megang, beli. Maksudnya apa sih? Karena Bali itu yang kita tahu bersama ya, melambangkan alam, pesona, kecantikan, aroma, kesegaran, natural, dan lain sebagainya. Sehingga pemilik brand ini cerdas digandeng kata Bali di situ. Kesimpulannya ketika bergabung Bali dengan Nature, Bali dengan Soap, Bali dengan Alus, artinya ketika konsumen melihat kata Bali Nature, ya sudah ini yang gue mau. Selain gue dapat alam banget, pesona, kecantikan dari Bali. Yang kedua, Bali Soap. Ketika konsumen membeli produk Bali Soap, yang didapat adalah sabun, kebersihan, kesehatan, wangi. Dan sabun ini berasal dari Bali yang melambangkan kecantikan tadi, sehingga konsumen makin percaya dan yakin produk ini harus dibeli. Sama halnya dengan Bali Alus. Alus ini adalah value atau manfaat yang didapat sama konsumen. Jadi ketika konsumen beli produk Bali Alus, harapannya kulit gue jadi lebih halus, nyatu dengan alam, pesonanya meningkat, dan lain sebagainya. 2 brand selanjutnya menurut saya salah dan fatal nih. Ini menurut asumsi saya. Bali Ratih. Bali itu adalah call to action. Ratih itu yang harusnya tempatnya value. Pertanyaan saya, Ratih, value-nya dan produknya apa yang didapat? Kan nggak mungkin ya beli Ratih. Kan agak aneh gitu ya. Ini menurut saya tidak mengandung value karena manfaat yang didapat ya apa? Mungkin ini adalah nama dari sebuah ownernya, tapi menurut saya tetap nggak nyambung. Call to action-nya udah benar. Penempatan Bali di sini. Lanjut. Yang kedua, Citra Ayu Bali. Balinya kita pisahkan ya, itu adalah call to action. Sekarang saatnya saya mengkritisi nama Citra Ayu. Ketika konsumen baca Citra Ayu, apa yang saya dapat? Dan ini jualan apa? Jualan Citra, orangnya gitu dijual. Jualan Ayu, atau gue beli dapat Ayu. Maksudnya gimana? Berbaik sangkanya saya ketika kata Ayu misalnya itu adalah mewakili kecantikan, ya oke lah. Tapi kalau memang Citra Ayu ini adalah melambangkan sebuah nama orang, menurut saya ini fatal karena nggak ada manfaat yang didapat oleh konsumen. Ketika beli, ya dapat produk apa, dapat manfaat apa? Nggak mungkin dapat Citra atau dapat seorang Ayu. Gimana? Udah pernah paham kan? Tadi saya bedahnya itu putar produk kecantikan. Nah, sekarang kira-kira teman-teman mau bedah kategori bisnis apa lagi nih? Elektronik, jasa, atau apapun itu? Komen di bawah ya.